Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bagian 2, melakukan wawancara dengan teknik yang benar. Nah, namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup. Nah, di bagian 1 kemarin kita sudah belajar tentang membuat wawancara atau pertanyaan wawancara yang baik dan benar. Nah, di bagian 2 ini kita akan belajar tentang melakukan wawancara dengan teknik yang benar. Nah, agar wawancara berjalan baik dan lancar, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu persiapan sebelum melakukan wawancara, atau ketika sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Nah, persiapan sebelum wawancara apa saja sih yang harus kita persiapkan? Yaitu yang pertama menentukan tema dan narasumbernya siapa. Lalu yang kedua membuat janji dengan narasumber, kapan narasumber bisa bergabung untuk melakukan wawancara. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan agar tidak ada yang terlewat. Yang keempat, berarti menyampaikan pertanyaan dengan tujuan supaya ketika kita menyampaikan pertanyaan kepada narasumber bisa berjalan lancar. Lalu yang kelima, menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber. Nah, yang keenam juga tidak kalah pentingnya, yaitu bersikap dan berbicara santun kepada narasumber. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan ketika sedang melakukan wawancara? Nah, ketika melakukan wawancara, yang pertama yaitu membawa perlengkapan untuk wawancara, seperti misalkan alat tulis, recorder, atau yang lainnya. Nah, yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menyampaikan apa tujuan wawancara kita. Lalu yang keempat, memulai wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Lalu yang kelima, mengkondisikan suasana wawancara. 6. Mendengarkan penjelasan dengan seksama. 7. Tidak menyela pembicaraan dari narasumber. Yang kedelapan, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit ataupun pertanyaan yang bisa menyinggung perasaan, gitu ya. Lalu yang terakhir, mencatat jawaban yang penting sesuai dengan pertanyaan. Nah, lalu setelah melakukan wawancara, jangan lupa 1. Mengucapkan terima kasih. Yang kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada yang kurang berkenan di hati narasumber. Yang ketiga, jangan lupa mohon pamit kepada narasumber dengan cara yang santun. Nah, itu tadi adalah teknik wawancara yang baik dan benar. Nah, kali ini kita akan berlatih. Sebelumnya, kalian telah belajar membuat pertanyaan wawancara yang baik. Dan baru saja kita telah mempelajari teknik wawancara yang baik dan benar. Nah, sekarang coba kalian praktekkan teknik wawancara itu. Kerjakan tugas itu di rumah. Wawancarailah orang tuamu dengan tema cara menghemat energi listrik. Buatlah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan tema wawancara. Kemudian, mulailah mewawancarai orang tuamu berdasarkan teknik wawancara yang benar yang tadi sudah Ustazah jelaskan, yaitu mulai dari persiapan, lalu ketika wawancara sedang berlangsung, dan setelahnya.
Nah, catatlah informasi penting yang disampaikan oleh narasumber di buku tulis. Setelah itu, sampaikan hasil wawancaramu di kolom komentar Moodle. Latihan ini tidak dikumpulkan, jadi kalian cukup berlatih. Oke. Selamat berlatih anak-anakku yang solih dan solihah. Semoga apa yang sudah Ustazah terangkan tadi bisa memberi pemahaman yang bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam semangat.